semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama Ibu Anna Maintin. Pada hari ini kita akan belajar mengenai fisika kelas 10. Nah, di pembelajaran jenjang sebelumnya kita akan membahas mengenai IPA terpadu. Nah, pada tingkat kelas 10 sekarang kita akan membahas mengenai fisika. Semester 1 ini ada beberapa topik pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, besaran fisika dan pengukurannya. 3 vektor. Yang keempat, gerak lurus. Yang kelima, gerak parabola. Keenam, gerak melingkar peraturan. Nah, pada semester selanjutnya, semester 2, kita akan membahas mengenai dinamika partikel, hukum Newton tentang gravitasi, usaha dan energi, impuls dan momentum linear, serta gerak harmonik sederhana. Tetapi pada hari ini kita hanya akan membahas bab pertama, yaitu hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Dari pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak sekalian dapat menjelaskan hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan. Yang kedua, menjelaskan metode ilmiah yang dapat digunakan. Ketiga, memahami bagaimana metode keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang keempat, memahami proyek prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja. Secara garis besar, hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium terbagi atas 3. Kita akan membahas yang pertama itu hakikat fisika, kemudian keselamatan kerja di laboratorium, serta peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Fisika itu apa? Fisika dikenal dengan ilmu alam, adalah ilmu yang mempelajari gejala alam. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, kemudian hipotesis, melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Selanjutnya, hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai materi dan energi, serta interaksinya antar keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal dengan metode ilmiah. Proses dari hakikat fisika ini dibangun atas dasar sikap ilmiah dan menghasilkan produk yang tersusun atas 3 komponen yang terpenting, berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Kumpulan pengetahuan disebut produk fisika yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, makanya fisika itu kita akrab dengan rumus-rumus. Nah, akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Adapun sikap kemauan meliputi pengamatan, objektif, mau berbagi, berpikir terbuka, rasa ingin tahu, dan penasaran. Kebanyakan ilmuwan fisika itu orang-orangnya hanya bertanya kenapa, mengapa. Nah, untuk menghasilkan produk fisika ditempuh dengan proses fisika yang disebut proses ilmiah atau disebut dengan metode ilmiah. Nah, pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Adapun langkah utama dalam metode ilmiah, yaitu pertama pengamatan, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga kajian pustaka atau mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, yang keempat membuat hipotesis atau dugaan sementara, yang kelima melakukan eksperimen, keenam menganalisis data, 7 menarik kesimpulan, dan ke-8 mengulangi kerja ilmiah jika kerjanya itu belum berhasil. Jadi diperlukan sikap yang rasa ingin tahu dan penasaran yang tinggi jika akan melakukan metode ilmiah.
Adapun kriteria metode ilmiah, yang pertama itu berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka atau sikap yang menduga-duga, yang ketiga menggunakan prinsip analisis. Jadi kita harus dalam melakukan sebuah penelitian kita harus betul-betul sangat hati-hati dan memperhatikan semuanya. Yang keempat, perumusan masalah dan menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif, dan yang keenam menggunakan teknik kuantitatif atau berupa data-data, yaitu angka dan atau kualitatif. Selanjutnya, keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja itu merupakan usaha dalam melakukan pekerjaan tanpa adanya kecelakaan. Nah, keselamatan kerja itu berfungsi untuk memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman. Dan juga dapat mencapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala macam bahaya. Mengapa kita harus menerapkan keselamatan kerja dimanapun kita berada? Yang pertama, untuk mencegah atau mengadakan usaha pencegahan agar peserta didik tidak mendapat luka, cedera, atau kematian. Yang kedua, tidak terjadi kerusakan atau kerugian pada alat, material, maupun pada produksi sesuatu. Dan yang ketiga, upaya pengawasan terhadap 4M, yaitu manusia, material, mesin, metode kerja yang dapat memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang merugikan. Adapun aturan keselamatan kerja di laboratorium, kita akan membahasnya yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu, aturan-aturan keselamatan umum, aturan-aturan keselamatan mata, keselamatan terhadap benda panas, keselamatan terhadap api, keselamatan terhadap peralatan mudah pecah, dan keselamatan terhadap listrik. Dalam laboratorium, ada beberapa perlengkapan yang harus kita pakai ketika melakukan suatu percobaan dalam laboratorium. Yang pertama itu Google atau kacamata. Yang kedua, glove atau sarung tangan. Dan yang ketiga, baju lab atau lab coat. Dan yang terakhir itu sepatu maupun alas kaki, kaos kaki, dan lain sebagainya. Nah, keempat peralatan ini wajib kita gunakan dalam dalam laboratorium ketika kita melakukan suatu penelitian atau eksperimen. Adapun aturan-aturan umumnya dalam laboratorium itu tidak boleh kita makan, minum, membawa HP, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam laboratorium kita wajib juga mengenal lambang-lambang bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, adapun nomor yang pertama itu simbol api. Berarti maknanya itu bahan yang mudah terbakar, contohnya alkohol, minyak tanah, dan natrium. Yang kedua, tanda silang berarti maknanya itu larangan atau berbahaya, berbau tajam, dan menyengat. Dan yang ketiga, simbol mudah meledak. Contohnya, campuran hidrogen dan oksigen. Keempat itu maknanya bahan bersifat korosif atau bersifat menghancurkan. Contohnya asam dan basa kuat. Dan yang kelima, bermakna beracun atau toksik. Dan lambang selanjutnya yaitu radioaktif. Nah, kalau radioaktif ini berarti mengandung bahan-bahan yang dapat memancarkan radiasi. Dalam laboratorium fisika, kita biasanya menggunakan pembakar bunsen. Manfaatnya itu dapat digunakan untuk memanaskan zat. Cara menggunakannya, pertama, kita harus membuka tutup sumbunya. Kedua, nyalakan dengan korek api. Yang ketiga, untuk mematikan apinya dengan menutup api dengan tutupnya saat apinya masih menyala. Risiko yang mungkin terjadi yaitu kebakaran. Jadi, kita harus berhati-hati dalam menggunakan pembakar bunsen. Peran materi yang terakhir, fisika. Dalam dunia kedokteran dan kesehatan, pemanfaatan fisika dapat dilakukan dalam radiologi untuk melakukan
foto ronsen dengan menggunakan prinsip sinar X. Dalam bidang pertanian, misalnya dalam mesin pembajak sawah. Untuk transportasi, salah satunya pembuatan mesin kendaraan. Dalam bidang industri, contohnya dalam pembuatan kapal selam dengan memanfaatkan prinsip sonar atau frekuensi. Bidang komunikasi, salah satu misalnya penggunaan perkembangan handphone dan pemanfaatan serat optik untuk jaringan internet. Dan bidang yang terakhir yaitu bidang energi, pemanfaatannya dalam bidang pembangkit listrik tenaga uap, tenaga air, maupun dalam sel surya. Jadi, dalam fisika, mendorong kemajuan disiplin ilmu lain seperti kimia, komputer, elektronika, instrumentasi, ilmu keteknikan, ilmu... Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.